Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini akan saya bahas yaitu terkait konsep matriks. Nah, matriks ini merupakan jajaran bilangan-bilangan yang tersusun dari barisan dan kolom. Nah, misalkan di sini saya memiliki bentuk umumnya ya. Nah, bentuk umum dari matriks misalnya saya memiliki matriks M. Untuk penulisan atau simbol dari matriks pakai huruf kapital. Jadi di sini M-nya kapital. Untuk penulisan atau pembatasnya bisa pakai kurung siku atau kurung biasa. Kurung biasa maksudnya seperti ini. Nah, ini kurung biasa. Ini saya pakai kurung siku ya. Nah, misalkan di sini saya memiliki elemen atau komponen pada matriks M yaitu M11. Artinya apa? Artinya bahwa elemen pada matriks M ini berada pada baris pertama, kolom pertama. Jadi, kalau ke samping begini disebut dengan baris. Atau disebut horizontal ya, begini yang tidur garisnya berarti disebut dengan baris. Kalau tegak atau vertikal disebut dengan kolom. Oke. Nah, misalkan saya tulis lagi ada komponen matriks M yaitu 1, 2. Artinya kan ini baris pertama, ini kan baris pertama kolom ke 2. Oke, pintar. Saya tambah lagi M13, artinya apa? Matriks ini elemen matriks ini berada pada baris pertama kolom ketiga. Begitu selanjutnya. Kalau diteruskan, misalkan diteruskan sampai M baris pertama hingga P. Artinya apa? Elemen ini berada pada baris pertama hingga baris P. P-nya kita nggak tahu sampai apa ya. Nah, makanya di sini saya tulis P. Sebanyak P. Kalau P-nya 20 ya berarti baris pertama kolom ke 20 dan seterusnya. Nah, berarti di sini apa? Yaitu kan baris 1, baris 2, maka baris kedua kolom pertama. Di sini baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom ketiga. Kalau diteruskan hingga habis, maka M-nya bisa kita tulis menjadi baris kedua kolom ke P. Kolomnya bebas, P-nya berapa, misalkan 50 ya berarti P-nya 50. Itu ya. Nah, sekarang kita bawa ke bawah. Misalkan di sini kan baris ya. Barisnya sampai berapa? Misalkan barisnya saya tulis Q. Maka elemen yang ada di sini terletak pada baris ke Q kolom pertama. Bisa dipahami? Kan kalau diperpanjang gini terus, nah ke sini, maka barisnya berapa? Barisnya baris Q. Maksudnya Q itu misalkan sama dengan 10, maka baris ke 10 kolom pertama. Gitu. Kalau ini sama, kita lanjutkan hingga Q, maka menjadi MQ2. Ini Q-nya ya. Q. Maka barisnya sebanyak Q pada kolom ke-2. Kan kolom 1, kolom 2, 3 sampai kolom P. Ini kita lanjutkan lagi menjadi elemen M ini berada pada baris ke Q kolom ke-3. Nah, ini kita teruskan. Ini ke sini. Berarti yang terakhir menjadi elemen M ini berada pada baris ke Q kolom ke P. Nah, begitu ya. Nah, ini bentuk umum dari suatu matriksnya. Kita masuk ke ordo matriks. Oh ya, bentar. Yang di sini baris ya. Ini baris ke 1. 1, nulis 1. Ini baris ke 2.
Yang ini baris ke berapa? Baris ke Q. Ya, sebanyak Q. Kalau ke sini kolom ke kolom P. Kolom 1 maksudnya. Kalau ini kolom 2. Yang ini kolom 3. Pintar. Yang di sini kolom ke berapa? Kolom ke P, sebanyak P gitu ya. Kita masuk ke ordo matriksnya. Ordo matriks. Nah, ordo matriks yang dimaksud yaitu apa? Banyaknya elemen baris dan banyaknya elemen kolom. Banyaknya baris dan kolom. Seperti ini, banyaknya barisnya yaitu berapa? P. Banyaknya kolomnya, barisnya sebanyak Q ya. Kolomnya sebanyak P. Maka ini disebut dengan matriks P kali Q. Itu. Misalkan begini. Misalkan saya memiliki matriks P. Matriks P isinya misal 2, 5, 1. Nah, ini disebut dengan matriks dengan memiliki baris berapa? Memiliki berapa baris? Berarti memiliki satu baris kan ya. Nih, satu baris. Satu baris dan berapa kolom? Ada 1, 2, 3 kan ya. Ini 1, 2, 3. Ada 3 kolom. Nah, ini bisa kita tulis menjadi matriks P berordo berapa? 1 kali 3. Nah, begitu. Ordo matriks. Lalu kita coba lagi, misal saya memiliki matriks A. Nah, 2, 1, 3, 5, 6, 8. Ini aja wes ya. Nah, wes. Ini memiliki berapa baris? Baris ya yang ke sana, ke kanan. Nih, 1, 2. Berarti memiliki 2 baris. Berapa kolom? 1, 2, 3. Yaitu 3 kolom. Maka matriks ini bisa kita tulis menjadi matriks yang berordo 2 kali 3 gitu. Kita coba lagi. Misal saya memiliki matriks Q sama dengan 3, 10, 8, 11, 5, 4. Gini aja. Nah, ini berapa baris ayo? 1, 2, 3, yaitu memiliki 3 baris dan 2 kolom. Maka matriks ini bisa kita tulis menjadi matriks Q yang berordo 3 kali 2. Nah, mudah kan ya? Sampai sini dulu untuk konsep matriksnya. Akan saya lanjut di video selanjutnya, yaitu terkait jenis-jenis matriksnya. Oke, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan mudah. Saya yakin pasti bisa. Ini masih mudah insya Allah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.